Inilah 10 fakta tentang Dr. Zakir Naik. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita duduk sejenak dan merenungi sosok yang luar biasa. Seorang dai internasional yang namanya menggema ke pelosok dunia. Banyak yang mengenalnya, tapi sedikit yang benar-benar mengetahui siapa dia sebenarnya. Inilah 10 fakta tentang Dr. Zakir Naik yang membuktikan bahwa beliau bukan orang sembarangan. Fakta 1. Melepas profesi dokter demi dakwah. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa Dr. Zakir Naik awalnya adalah seorang dokter medis? Ia lahir pada tanggal 18 Oktober 1965 di Mumbai, India. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya dan memperoleh gelar Bachelor of Medicine and Surgery dari Maharashtra. Tapi tahun 1991 menjadi titik balik dalam hidupnya. Demi menyeru manusia kepada jalan Allah, ia rela meninggalkan profesi yang menjanjikan itu. Betapa kuat keyakinannya, betapa kokoh tekadnya. Ia memilih jalan yang penuh tantangan, penuh ujian, namun mulia. Bukankah Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 33, "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Fakta 2. Hafal banyak kitab agama dunia. Teman-teman, yang membuat takjub adalah kejeniusan dan ketekunan beliau. Dr. Zakir Naik bukan hanya hafal Al-Quran dan hadits dalam berbagai tingkatan, tapi juga kitab-kitab dari agama lain seperti Injil dalam beberapa versi, Weda, Tripitaka, dan Bhagavad Gita. Bukan sekadar hafal, tapi beliau memahami konsep, menyelami makna, dan menggunakannya sebagai bahan diskusi yang mencerahkan. Dalam ceramahnya, ia mampu menjelaskan keindahan Islam melalui sudut pandang yang objektif dan ilmiah. Betapa ini mengingatkan kita pada kisah sahabat Umar bin Khattab, yang sebelum masuk Islam, mempelajari Al-Quran dengan kritis, hingga akhirnya hatinya tersentuh oleh ayat-ayat suci. Kecerdasan dan kejujuran dalam mencari kebenaran adalah kunci hidayah. Fakta 3. Terinspirasi oleh Ahmed Deedat. Zakir Naik memiliki sosok yang sangat ia kagumi, yakni Syekh Ahmed Deedat. Beliau adalah pelopor debat perbandingan agama yang menggetarkan dunia. Zakir Naik mengikuti jejak gurunya ini, namun bahkan dikatakan oleh Ahmed Deedat sendiri bahwa Zakir Naik adalah versi Ahmed Deedat Plus. Teman-teman setia channel Zanikun, ini bukan pujian sembarangan. Ahmed Deedat melihat potensi luar biasa pada Zakir Naik. Meski seringkali tidak mendapat izin mengadakan debat terbuka, karena ketajaman logika dan kekuatan argumentasinya sering membuat para pemuka agama lain merasa gentar. Ia tetap berdakwah dengan sopan, bijak, dan penuh kasih. Bukankah Rasulullah Muhammad bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Dakwah adalah kewajiban setiap muslim, dan Zakir Naik menjadikannya misi hidupnya. Fakta 4. Menyebarkan ceramah lewat media. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada di era digital ini, teknologi menjadi kendaraan dakwah. Dr. Zakir Naik memanfaatkan media dengan sangat bijak. Ceramah-ceramahnya direkam dalam bentuk video dan DVD, kemudian disebarluaskan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Melalui Peace TV dan saluran YouTube, jutaan orang menyaksikan ilmunya. Inilah bentuk nyata dari sabda Nabi Muhammad yang penuh hikmah dan syarat makna. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, seperti orang yang mengerjakannya. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, mari kita renungkan sejenak betapa luasnya rahmat Allah bagi para dai dan penyeru kebaikan. Saat seseorang menyampaikan satu nasihat kebaikan, kemudian ada orang lain yang mengamalkannya, maka sang penyampai akan mendapatkan pahala yang sama besarnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melaksanakannya. Betapa indah sistem pahala dalam Islam yang mendidik kita untuk tidak pelit berbagi ilmu, tidak lelah menyebar kebaikan. Di era digital ini, media menjadi ladang subur bagi amal jariah. Ceramah-ceramah yang diunggah ke YouTube, tulisan-tulisan dakwah di media sosial, bahkan potongan video singkat yang menyentuh hati, semuanya bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain.
Setiap kali seseorang tergerak hatinya lalu berubah menjadi lebih baik, karena konten itu, pahala terus mengalir kepada si pembuatnya, meskipun ia telah wafat. Rasulullah bersabda bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Teman-teman, mari kita gunakan jari-jari kita, perangkat kita, dan jaringan kita untuk menebar kebaikan. Sebarkanlah ceramah yang membangun iman, bagikanlah nasihat yang menenangkan jiwa, dan jadilah bagian dari jalan dakwah ini. Karena sesungguhnya, berdakwah bukan hanya tugas para ulama, tapi tanggung jawab kita semua sebagai umat Muhammad, sang penutup para nabi. Fakta 5. Mengislamkan ribuan non-muslim. Berkat ceramah yang logis, ilmiah dan penuh cinta, banyak non-muslim dari berbagai belahan dunia akhirnya memeluk Islam. Melalui Peace TV, mereka mendengar kebenaran yang selama ini terhalang. Mereka melihat Islam bukan dari media yang penuh fitnah, tapi dari ilmu dan akhlak mulia. Salah satu kisah yang sangat menggugah hati datang dari seorang wanita asal Filipina. Wanita ini, yang sebelumnya hidup dalam ketidaktahuan tentang Islam, merasa jiwanya kosong dan tak menemukan arah yang jelas dalam hidupnya. Ia hidup dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang makna kehidupan, tentang Tuhan, dan tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Namun semua berubah ketika suatu hari ia menonton ceramah Dr. Zakir Naik di kanal Peace TV. Ceramah itu membahas tentang keesaan Allah, keindahan Al-Quran, dan keselarasan antara ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam. Ia begitu terkesima dengan penjelasan yang logis, ilmiah, namun tetap menyentuh hati. Air matanya mengalir deras. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang selama ini kosong akhirnya terisi. Ia merasa seperti menemukan pelita di tengah kegelapan, menemukan air di padang tandus, menemukan rumah setelah lama tersesat. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku tidak hanya menemukan agama, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku menemukan tujuan hidupku. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku berarti. Aku tahu kemana aku akan pergi, dan untuk siapa aku hidup. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah adalah milik Allah, tapi seringkali Dia memberikan hidayah itu melalui perantara manusia, melalui lisan para dai, melalui satu video ceramah, bahkan hanya dari satu ayat yang menyentuh hati. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Betapa besar pahala orang yang menjadi sebab datangnya hidayah bagi orang lain. Rasulullah pernah bersabda, demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Teman-teman, inilah buah dari dakwah yang ikhlas. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Fakta 6. Mendirikan Islamic Research Foundation, IRF. IRF didirikan sebagai pusat kajian Islam dan perbandingan agama. Dari sinilah, Peace TV disiarkan, membawa cahaya ke berbagai penjuru dunia. Teman-teman, IRF bukan hanya lembaga dakwah, tapi juga tempat mengkader generasi DAI yang akan melanjutkan perjuangan ini. Fakta 7. Penghargaan dari Raja Salman dan dunia internasional. Teman-teman setia channel Zanikun, dunia mengakui kiprah Zakir Naik. Ia mendapat penghargaan King Faisal International Prize dari Raja Salman pada tahun 2015. Ini adalah salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia Islam, setara dengan Nobel. Hadiah uang yang ia terima seluruhnya, ia wakafkan untuk Peace TV. Subhanallah, inilah ketulusan yang langka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir 100 biji. Fakta 8. Guru spiritual paling berpengaruh. Pada tahun 2009, Zakir Naik masuk peringkat ketiga dalam daftar 10 guru spiritual paling berpengaruh di India, hanya di bawah Baba Ramdev dan Sri Sri Ravi Shankar.
Ia adalah satu-satunya muslim dalam daftar tersebut. Dan tahun 2010, ia menduduki peringkat pertama. Ini adalah bukti yang nyata bahwa ajaran Islam, bila disampaikan dengan penuh hikmah, kasih sayang, dan ilmu yang mendalam, mampu menembus batas-batas prasangka dan kebencian. Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah, tapi juga membawa solusi, kedamaian, dan keindahan bagi seluruh aspek kehidupan. Ketika Islam disampaikan dengan kelembutan dan keilmuan, ia tidak hanya membujuk telinga, tetapi menembus hati dan menyentuh jiwa. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur dan bangga atas tokoh seperti Dr. Zakir Naik. Tapi jangan cukup hanya bangga. Mari kita belajar darinya. Belajar tentang keikhlasan dalam berdakwah, tentang pentingnya ilmu dalam menyampaikan kebenaran, dan tentang betapa besarnya dampak dakwah jika dilakukan dengan cara yang benar. Inilah Islam yang sesungguhnya. Agama rahmat, agama ilmu, dan agama yang mengajak, bukan memaksa, menerangi, bukan membakar, membimbing, bukan mencela. Fakta 9. 100 Muslim paling berpengaruh di dunia. Selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 2011 hingga 2015, Zakir Naik masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia oleh Georgetown University, bahkan masuk dalam daftar 100 teratas. Teman-teman, ini bukan karena popularitas, tapi karena dampak nyata yang ia berikan. Fakta 10. Misi hidup untuk menyebarkan Islam dengan ilmu dan cinta. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, izinkan kami mengajak Anda merenungkan sosok luar biasa yang telah menjadi mercusuar dakwah di era modern ini. Dr. Zakir Naik bukanlah sekadar seorang penceramah. Ia adalah simbol dari semangat Islam yang luhur. Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dalam setiap kata yang ia ucapkan, terpancar ketulusan dan kejernihan hati. Dalam setiap argumen yang ia bangun, tergambar kekuatan logika yang tak terbantahkan, berpadu dengan kelembutan jiwa yang hanya dimiliki oleh mereka yang ikhlas di jalan Allah. Dakwahnya bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih dan pengabdian. Ia berdiri bukan sebagai orator biasa, melainkan sebagai seorang dai yang memadukan ilmu pengetahuan, keimanan yang mendalam, dan akhlak yang menyejukkan. Ceramahnya bukan hanya mengisi pikiran, tetapi juga menyentuh hati dan membangkitkan semangat untuk lebih dekat kepada Allah. Teman-teman, sosok seperti Zakir Naik adalah pengingat bagi kita semua, bahwa Islam sejati bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang cinta, ilmu, dan ketulusan. Mari kita teladani perjuangannya, semangatnya, dan keberaniannya dalam menyampaikan risalah Islam kepada dunia, dengan cara yang santun, namun kokoh, lembut namun mengakar kuat pada kebenaran. Ia telah menjadi lentera bagi mereka yang haus akan kebenaran. Semoga kita semua bisa meneladani semangatnya, ketekunannya, dan cintanya kepada dakwah. Mari kita tutup kisah inspiratif ini dengan doa dan harapan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai ilmu, yang menjunjung tinggi dakwah, dan yang senantiasa berada di jalan-Mu. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, semoga kisah ini memberi pelajaran, membuka hati, dan menyalakan semangat. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini sebagai bagian dari dakwah kita bersama. Karena setiap kebaikan yang Anda sebarkan akan kembali kepada Anda dengan berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.